Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu senantiasa menunjukkan ke jalan yang paling lurus, sekaligus memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan sejumlah amal kebaikan, bahwa merekalah berhak mendapatkan pahala yang amat sangat dahsyat. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, ayyuhas shaimun wa ayyatuhas shaimat. Hari ini hari Sabtu pekan pertama bulan Mei, tepatnya 1 Mei 2021 miladiyah, bertepatan 19 Ramadan 1442 Hijriah. Karena kita masih dalam suasana nuzulul Quran, maka untuk kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas seputar Al-Quran, yakni tema Al-Quran hidayah Allah yang kaya dengan rahmah dan sains. Al-Quran hidayah Allah yang kaya dengan rahmah dan sains. Tema ini akan kita bahas dalam waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini akan mampu kita memanfaatkan untuk mengenali kajian di pagi hari ini. Ibu bapak jamaah sekalian, wafaqakumullah. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Ini menjadi kata kunci dalam memahami Al-Quran, supaya apa yang kita ketahui dari Al-Quran ini jangan disetarakan dengan informasi, dengan berita, dengan ketetapan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini menjadi penting karena belakangan ini banyak orang Islam sendiri mencoba untuk melakukan pemahaman yang dangkal. Indikator yang terjadi adalah banyak manusia-manusia yang lebih percaya aturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia ketimbang apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Maka kata kunci pertama yang patut kita patrik di dalam jiwa kita, Al-Quran adalah firman Allah, di mana firman Allah ini diturunkan kepada Rasulnya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada rasul-rasul yang lain. Sama firman Allah, tetapi ketika diturunkan kepada rasul yang lain bukan Al-Quran. Ada yang bernama Injil, ada yang bernama Taurat, ada yang bernama Zabur, ada yang bernama Suhuf Ibrahim. Nah, Al-Quran itu memang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan proses penurunannya ini ada mediator, yaitu malaikat Jibril, dengan harapan malaikat Jibril ini akan melakukan proses mediator antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana firman Allah ini seluruhnya berbahasa Arab. Ini penting karena di Indonesia ini gara-gara asbabul wurud banyak orang Islam Indonesia yang belum paham tulisan Arab, maka dilakukan yang namanya transliterasi. Bunyinya bunyi Arab tetapi ditulis dengan kalimat Indonesia. Dan transliterasi ini yang tadinya motivasinya itu hanya sesaat sementara untuk membantu mereka yang belum tahu bahasa Arab supaya bisa cepat segera membaca. Tetapi gara-gara transliterasi ini diabadikan oleh para percetakan, maka dari sejak Indonesia mengenal Islam sampai detik ini masih terus adanya transliterasi. Gara-gara transliterasi ini maka ghirah ta'allumiyah, semangat untuk belajar tulisan Arab ini masih belum mencapai tingkat optimal, karena orang kita kebanyakan berpikir minimin, ya wes lah pokoknya daripada aku ngaji kemudian butuh waktu, kemudian belum lagi saya malu dengan yang lain-lain, udah ada transliterasi ini. Akibat dengan hal seperti itu, maka terus bergantung kepada transliterasi, dan transliterasi ini banyak kelemahan yang terjadi. Kenapa? Karena bahasa Indonesia, tulisan Indonesia, ada beberapa tulisan Arab yang kita nggak tahu, nggak punya. Seperti huruf isti'la, so, do, to, zo, gho, ko, kita nggak punya. Huruf itu nggak punya. Huruf ha nggak punya. Huruf sa nggak punya. Belum lagi bunyi panjang. Qalu bismillahirrahmanirrahim, nggak punya kita. Akibatnya banyak terjadi kekeliruan dalam membaca. Di samping kekeliruan membaca, transliterasi secara tidak langsung memberi edukasi kepada masyarakat bahwa seakan-akan Al-Quran bisa bahasa apa saja. Maka kata kunci ini perlu kita yakini bahwa yang namanya Al-Quran, firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW perantaraan malaikat Jibril, semuanya berbahasa Arab. Dari surah Al-Fatihah, surah pertama, sampai surah An-Nas ke 114 surat, bikamiliha bil lughatil arabiyyah, semuanya berbahasa Arab. Adapun ada bahasa lain, itu adalah tarjamah, mengandung mukjizah. Firman Allah ini mulai dari surah pertama sampai dengan surah terakhir seluruhnya kaya dengan i'jaz. Apa itu i'jaz? Sesuatu yang supra, sesuatu yang super, sesuatu yang istimewa, yang tidak bisa berada pada bahasa lain. Nggak ada bahasa lain punya kemukjizatan seperti Al-Quran. Contoh di surah yang kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa maknanya? Sampai detik ini
belum ada ahli tafsir yang tahu persis makna daripada alif lam mim. Setiap singkatan di awal surah belum ada sampai detik ini ahli tafsir yang berani mengatakan maknanya itu begini. Yang ada adalah hanya sekedar tafsiran yang bervariasi oleh ijtihad para ahli tafsir. Belum lagi kemukjizatan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ayat Al-Quran ketika dibaca dengan baik dan benar, maka keimanannya langsung mengalami peningkatan yang drastis. Mungkin Bapak Ibu belum merasakan, saya biasa-biasa aja Pak, baca sendiri, mendengar pun biasa-biasa, karena kita belum memiliki daya yang semestinya. Teruji di mana para sahabat Rasul ketika Rasulullah menerima ayat-ayat yang baru datang melalui malaikat Jibril, lalu ditransfer, disampaikan, dipindahkan kepada para sahabat. Banyak para sahabat menerima ayat-ayat yang disampaikan Rasul yang baru turun, yarta'idu, ngeredek, gemeter. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu keringat keluar dari tubuhnya karena rasa haru, rasa takut, rasa senang atas ayat yang dibacakan Rasul mengandung makna yang begitu hebat. Maka yarta'idu Abu Bakrin irti'adan syadidan, gemeter, ngeredek, kemudian keluarlah keringat. Saking panasnya itu yang tertanam di dalam hati sanubarinya Abu Bakar, maka itu karena dampak kemukjizatan. Belum lagi apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran yang terkait dengan prediksi-prediksi, forecasting, peramalan apa yang akan terjadi, membuat para sahabat ini tersungkur, sujud, karena takut akan ancaman Allah, takut akan apa yang akan terjadi. Dan bahkan Rasulullah sendiri beberapa kali kesempatan ketika sedang membaca, ketika sedang dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh sahabatnya, maka disaksikan oleh banyak sahabat Rasulullah tampak basyasyatul wajhi, tampak ceria wajah Rasulullah ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika sampai ayat-ayat yang berhubungan dengan janji-janji Allah. Begitu sampai kepada ayat yang berhubungan dengan ancaman Allah, ketika mendengarkan bacaan sahabat yang diminta, Rasulullah merunduk, lama kelamaan tasilu dumu'uhu, air matanya berlinang, lama-lama kemudian menetes, mulai dari menetes dalam hitungan yang lamban. Semakin ancaman Allah keras yang dibacakan oleh sahabatnya, maka terus semakin kenceng, sampai-sampai air matanya Rasulullah menetes ke dengkul lututnya sahabat yang sedang membacakan. Maka sahabat Rasul tahu bahwa Rasulullah ada air mata yang turun menetes. Sahabat lalu memperhatikan wajah Rasulullah. Rasulullah sedih, ketakutan. Maka terjadilah dialogis. Madza bika ya Rasulullah? Ada apa denganmu ya Rasul? Apakah ada salah bacaanku? Atau ada sesuatu yang membuat engkau tidak nyaman? Sampai-sampai engkau menangis sebegitu ya Rasul?
Maka Rasulullah menjawab, tidak, hai sahabatku, saya tadi mula-mula tersenyum karena ayat yang kamu bacakan tadi membuat saya happy, membuat saya senang, karena saya berpikir umatku akan mendapatkan janji Allah yang seperti itu. Tetapi pada saat engkau membaca ayat-ayat azab, membaca ayat-ayat yang kaitannya dengan siksaan, aku pun sedih memikirkan kepada umatku yang nanti akan menderita karena ancaman itu. Itu terjadi karena i'jaz. Tidak ada bahasa manapun yang menyentuh perasaan dalam jiwa, membuat seseorang ceria ataupun tersenyum. Belum lagi kemukjizatan yang amat sangat banyak. Dan juga yang membacanya berstatus ibadah. Mana ada Pak, kalimat manapun di dunia ini begitu membaca kata demi kata, orang yang membacanya berstatus ibadah selain Al-Quran. Silahkan cari bukti manapun. Bapak Ibu membaca SK tentang instruksi presiden, tentang pelarangan pulang kampung pada hari Idul Fitri 1422. Menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan. Satu, tidak ada status ibadah membaca kalimat selain Al-Quran. Tetapi begitu kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah memberikan catatan ibadah berapa huruf hitungannya dari ayat-ayat yang dibaca. Dan itu bukan hanya ngibul, bukan hanya sekedar informasi, tetapi ketetapan yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab itu Pak, kata kunci ini harus melekat pada diri kita. Hal ini menjadi penting karena saya merasa terpanggil Pak. Beberapa waktu yang lalu saya disuruh menguji di salah satu perguruan tinggi swasta. Bukan saya ngajar di situ, tapi saya diminta menjadi tim penguji karena ini dari Fakultas Agama. Maka saya coba tanya, do you know of the meaning of Al-Quran? Hal anta ta'rif ma ma'na Al-Quran? Dari 6 yang saya uji, hanya 1 yang tahu persis apa itu Al-Quran. Yang 4 Pak, yang terjadi 2L sama 2C, lola, lolo, celingak, celinguk, alias tidak bisa menjawab dengan benar, padahal dirinya mengaku muslim. Maka saya sebagai guru ngaji sedih, apakah ini mewakili umat Islam Indonesia, wahum la ya'rifuna ma huwal Quran. Sebab itu Pak, maka sengaja dalam mukadimah ini saya sampaikan supaya kita faham minimal kata kunci. Redaksinya monggo dikemukakan macam-macam. Paling tidak Al-Quran itu isinya adalah firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, semuanya berbahasa Arab, mengandung mukjizah, yang membacanya berstatus ibadah. Itu yang namanya Al-Quran. Oleh karena Al-Quran ini firman Allah, bukan omongan siapa-siapa, Nabi saja nggak berani kok. Sehingga pada masa Rasulullah sedang menerima proses menerima ayat Al-Quran, melarang para sahabat menulis sabda Rasulullah, dikhawatirkan tercampur antara ayat dengan hadis. Karena Al-Quran firman Allah, maka bersifat final. Final itu sudah mentok, nggak ada lanjutan. Coba kalau ada musabaqah, perlombaan apapun,
Kalau sudah final, ya udah. Artinya apa? Nggak akan ada lanjutan lagi. Mutlak pemberlakuan Al-Quran sepanjang zaman. Dalam suasana pandemi tidak ada pandemi, dalam suasana musim penghujan atau musim kemarau, panen atau paceklik, fi kulli waqtin wahin, setiap saat, maka ini Al-Quran tetap eksis. Dengan begitu tidak ada masa expired, nggak ada. Tidak ada lanjutan sampai kapanpun, walau Nabi Muhammad sudah wafat dan ia tetap berlaku sepanjang zaman. Nah, Bapak dan Ibu, karena Al-Quran firman Allah bersifat final dan mutlak, maka bagi umat Islam, siapapun yang mengklaim dirinya Muslim, apakah ia orang BSD maupun di luar BSD, apakah dia yang saat ini masih menjabat atau rakyat, wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, minhajul hayah, way of life. Wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan ini dijamin oleh Allah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka akan menghantarkannya ke arah yang lurus dan benar, sehingga ia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, yang finally di akhirat dia dijamin masuk surga. Kata siapa, Pak? Bapak berani ngomong begitu tuh kata siapa? Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'alal qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai minhajul hayah, pedoman hidup, maka qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menuntun kepadanya menuju ke surga. Tetapi sebaliknya, wa man ja'alal qur'ana wara'ahu, siapapun yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, acuh, cuek, nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka alqahu 'alan nar, Al-Quran akan melemparkan orang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Pak, pedoman hidup. Nah, terkait dengan adanya Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim, maka sekurang-kurangnya orang Islam ini memiliki kewajiban terhadap Al-Quran yang 7. Apa itu? Pertama adalah meyakini, mengimani Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Karena Al-Quran tidak ada sedikit yang diragukan, maka umat Islam harus meyakini Al-Quran. Kalau sudah yakin, maka harus mau mempelajari. Kapan Pak mempelajarinya? Sepanjang hayat. Yang namanya belajar, ada proses membaca, tilawah, qiraah, ada proses kitabah, menulis, ada proses al-hifdzu, menghafal. Ia membaca, ia menulis, ia menghafal. Realita di Indonesia mempelajari pada tahap membaca, sehingga ketika menulis maka terseok-seok. Menghafal pada waktu kecil, sudah mulai remaja mulai kurang, dewasa banyak yang kurang, sehingga hafalan ketika masih kecil nyaris misterius, banyak yang lupa semua. Mestinya bukan begitu. Yang ketiga, memahami. Kalau sudah meyakini, mempelajari, maka kewajiban yang ketiga adalah memahami.
Kenapa harus memahami? Supaya kita ngerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau sudah begitu, kita dituntut tadabbur, menjiwai, merenungi, supaya dengan merenungi Al-Quran ini, tadabbur, kita memiliki sikap responsif, merespon apa yang diinformasikan Al-Quran untuk mendorong kita melakukan pengamalan, mengamalkan apa yang kita dapat dari Al-Quran oleh diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah bisa mengamalkan, maka harus mau mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain, tentu sebatas dengan kemampuan kita. Yang ketujuh, memelihara yang 6 tersebut tadi sepanjang hayat: mengimani, mempelajari, memahami, merenungi, mengamalkan, mendakwahkan. Ini semua dipelihara sepanjang kita masih hidup. Minimal itu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ibu dan bapak, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya dengan hidayah. Allah memberikan petunjuk melalui firman-Nya ini karena arah yang disampaikan kepada manusia, supaya manusia tidak salah arah, tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam berbuat dan melangkah, tidak salah mengambil pilihan, karena dituntun oleh Al-Quran. Maka dia kaya dengan rahmah, limpahan kasih sayang Allah melalui Al-Quran tidak bisa terukur. Sains, ada sejumlah informasi terkait dengan kekayaan alam, terkait dengan kekayaan ilmu pengetahuan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya metafisik. Sebab itu, apa yang diinformasikan Al-Quran terkait dengan sains saat ini sudah banyak yang sudah terbukti. Mari untuk menguatkan informasi ini. Apakah benar Al-Quran kaya dengan hidayah? Apakah benar Al-Quran kaya dengan rahmah? Apa benar Al-Quran kaya dengan sains? Mari kita lanjutkan. Pertama, surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 20. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah basair, pedoman hidup bagi manusia, linnas. Pedoman, Pak. Pedoman ini adalah acuan. Coba, masih ingat Pak, zaman Orde Baru dulu di Indonesia, mulai masuk sekolah, masuk kuliah, masuk kerja, ingin peningkatan karir, pelatihan-pelatihan, ada yang namanya penataran P4 dulu waktu Orde Baru. P4 kan pedoman kan, penghayatan, pengamalan Pancasila, pedoman. Sehingga saya masih ingat betul ketika mau kuliah ada penataran terkenal dengan buku kunyit, sampulnya itu warna kunyit, sehingga bertahun-tahun itu pedoman sampai tingkat manapun, karena pedoman itu menjadi penting. Giliran era reformasi langsung dieliminir, dipinggirkan, nggak dipakai lagi dengan berbagai macam alasan. Pedoman. Sekarang banyak pedoman-pedoman yang dikeluarkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Tapi kalau pedoman itu produk manusia, ada masanya, banyak kelemahannya, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibikin oleh wakil kita, mulai dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang,
diturunkan menjadi PP, peraturan pemerintah, diturunkan lagi ada peraturan presiden, peraturan menteri, macam-macam. Itu semuanya banyak kelemahan karena itu produk manusia. Karena realita di kita ini lebih mengedepankan pedoman itu, sementara kita sebagai muslim ada pedoman malah dipinggirkan. Akibatnya apa? Ya'isul Indonesiun fi hayatin muttaribah. Masyarakat Indonesia hidupnya kacau balau karena tidak mau istiqomah kepada Al-Quran. Padahal surah Al-Jasiyah bilang hadza basairu linnas. Al-Quran ini pedoman hidup bagi manusia. Wahudan, Al-Quran ini pula adalah petunjuk. Silahkan Pak kaji dengan ilmu bahasa Arab. Ada wawu. Wawu ini harfu atfin. Harf menggandengkan kata sesudah dengan kata sebelum yang status hukumnya sama. Hadza mubtada, basairu khobar. Di samping Al-Quran sebagai basairu linnas, pedoman hidup manusia, juga hudan. Al-Quran itu sebagai petunjuk, warahmatun, juga sebagai pelimpahan kasih sayang. Maknanya sama, posisi kasih sayang, posisi petunjuk, posisi basair. Karena ini adalah gandengan rentetan huruf athof. Kalau Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi manusia, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, Al-Quran ini kasih sayang bagi manusia, maka tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak berpegang kepada Al-Quran. Manusia yang mana Pak? Enggak semua orang. Dalam ayat ini liqaumin yuqinun, bagi mereka yang meyakini. Kalau kita sudah yakin Al-Quran ini firman Allah yang final dan mutlak, wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, wajib menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, wajib menjadikan Al-Quran sebagai rahmah. Ini dasar yang pertama Pak. Yang kedua, surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitabati byanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Mari Pak, Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita begitu jelas, lugas, gamblang, tajam, akurat, terpercaya. Wa nazzalna, aku Allah telah menurunkan alaika kepadamu ya Rasulullah. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad apa? Maf'ul bih daripada nazala, al-kitaba, Al-Quran. Al-Quran yang aku turunkan kepadamu tibyanan, mempunyai fungsi menjelaskan, likulli syai'in, terhadap segala ragam sesuatu. Yang benar Pak, nanti kita buktikan. Di samping Al-Quran mempunyai fungsi menjelaskan segala sesuatu, wahudan sebagai petunjuk, warahmatan sebagai kasih sayang, wa busyra lil muslimin, memberi berita gembira kepada orang Islam. Alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun kabira. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kan berita gembira Pak. Berita gembira yang disampaikan Allah mesti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Emangnya manusia banyak janji, dia yang berjanji, dia pula yang mengingkari. Kan itu yang terjadi.
Allah nggak pernah ingkar, Pak. Berita gembira, kasih sayang, petunjuk, menjelaskan sesuatu. Mari kita renungkan yang ketiga. Surah Al-Baqarah 185. Kita sudah hafal. Kita sering penceramah menyampaikan ayat ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Quran, pada bulan itu diturunkannya permulaan Al-Quran. 5 ayat dari surah Al-Alaq diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan ketika ayat itu diturunkan, Allah memberikan apa? Bonus yang lebih baik ketimbang nilai ibadah 1000 bulan. Pak, kalau bonus yang kita dapatkan dari kantor di mana kita bekerja, rata-rata 1 bulan gaji ke-13, yang di perusahaan nambah berapa kali gaji, enggak lebih dari 10 gaji bonusnya. Tapi Allah di malam permulaan Al-Quran, dan itu akan diulang oleh Allah selama di bulan Ramadan, bonusnya lebih baik ketimbang nilai ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, Pak. Bapak Ibu beribadah 83 tahun full, 83 tahun full, masih lebih baik ibadah pada malam yang Allah memberikan bonus yang disebut dengan malam kemuliaan, malam keberkahan, Lailatul Qadri. Bayangkan, Pak, lah begitu berita kok ya kita respon dengan see you hello, sungguh terlalu rugi, Pak, Bu. Ini Al-Quran yang bilang hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, sekaligus menjelaskan, minal huda, petunjuk-petunjuk itu juga wal furqan, sebagai informasi yang jelas yang mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak. Sudah ada SOP, standard operating procedure, apa yang disampaikan Allah, tinggal kita mau merespon atau tidak. Keempat, surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an, ketahuilah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Al-Quran itu yahdi, terus menerus mampu menunjukkan, mampu mengarahkan, lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Walaupun ibu bapak sudah tahu aturan yang lurus, tetapi ada aturan yang lebih lurus karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Kalau para pemimpin kita mengeluarkan undang-undang hanya untuk melindungi rakyat, masih tanda tanya besar. Rakyat yang mana yang dilindungi dengan aturan itu? Undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, banyak item-item yang memang untuk melindungi rakyat. Rakyat yang mana yang dilindungi itu? Masih nggak jelas. Tetapi Al-Quran ke arah yang paling lurus, karena Allah nggak punya kepentingan adanya pesan-pesan dari cukong-cukong, nggak ada. Pesan dari Hong Kong, dari Cina, dari Australia, dari Amerika nggak ada, Pak. Memangnya orang sekarang, ayo mendatangkan vaksin, ada pesan. Kenapa nggak vaksin yang lain? Kok harus selalu dari sana? Ada pesan. Allah memberikan petunjuk jalan yang paling lurus karena tidak ada orang pihak manapun yang mengintervensi kepada Allah. Laisa hunaka abadan. Paling lurus, Pak.
Bahkan wa yubasyirul mu'minin, memberikan berita gembira kepada orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, annalahum ajron kabira, mereka berhak mendapatkan ganjaran yang amat sangat dahsyat. Yang kelima, saya hanya membatasi dalam pagi hari ini 5 ayat untuk kita jadikan sebagai kajian kita. Surah Fussilat ayat 41-42. Wa innahu lakitabun aziz, ketahuilah, camkanlah, renungkanlah bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab aziz yang amat sangat mulia. Aziz ini kata sifat yang ikut wazan fa'il. Dalam gramatika bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah, kata sifat yang menyatakan makna amat sangat. Kata sifat yang ikut wazan fa'ul, fa'il, fa'al itu sighah mubalaghah. Aziz amat sangat mulia, bukan hanya mulia, karena Al-Quran ini adalah amat sangat mulia, layak tihil batil, tidak ada berita manapun yang mengandung unsur hoax kalau istilah sekarang. Kalau berita-berita yang muncul di berbagai media sosial banyak yang hoax, tapi informasi dari Al-Quran tidak ada yang batil. Min baini yadaihi, baik memberikan informasi yang akan datang, wala min khalfihi, informasi yang sudah berlalu. Kenapa? Tanzilun min hakimin hamid, Al-Quran diturunkan oleh Allah, Tuhan yang maha bijak dan maha terpuji. Ibu dan bapak, dari beberapa ayat tadi dari 5 surat yang berbeda, maka ada pesan strategis. Pertama, kita wajib bersyukur, Pak, Ibu. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita dalam bentuk basair, pedoman hidup, di mana pedoman hidup ini baik, benar, final, mutlak, akurat, terpercaya. Apa pedoman itu? Al-Quranul Karim. Bersyukur, Pak. Apakah hanya bersyukur saja? Tidak. Karena apabila pedoman hidup ini kita pelajari, kita fahami, kita amalkan dengan baik dalam kehidupan, niscaya kita akan meraih keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan sejati, yaitu surga di akhirat nanti. Yang kedua, meyakini sepenuhnya terhadap adanya kepastian hukum. Al-Quran terdapat kepastian hukum yang kita jadikan dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam bekerja, berperilaku, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta beribadah kepada Allah, sehingga kita memiliki ghirah Islamiyah yang tinggi. Jadi orang Islam ini punya mumayyizat, punya keistimewaan tersendiri. Satu dari keistimewaan Islam adalah pedoman hidup yang seperti itu. Subhanallah, Pak. Yang begini ini kalau kita pahami betul, Pak, maka umat Islam nggak akan muttaribah. Yang ketiga, kita harus meyakini sepenuhnya bahwa dengan mengacu terhadap tuntunan Al-Quran, kita akan memperoleh jaminan penghargaan, balasan yang prestisius, luar biasa dari Allah, kehidupan di dunia bahagia, kehidupan di akhirat sejahtera. Yang keempat, kita wajib meyakini sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, yang dijamin oleh Allah kebenarannya,
dan tidak ada cacat sedikit pun dari sisi manapun. Yang kelima, Al-Quran adalah sumber kebenaran mutlak dalam segala hal. Sumber kebenaran mutlak, sumber hukum dari segala hukum. Tidak ada berita dan informasi yang salah, baik terkait masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Keenam, Al-Quran mampu menjelaskan segala sesuatu karena ia diturunkan oleh Allah, Tuhan yang maha bijak dan maha terpuji. Yang ketujuh, di antara yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah hal-hal yang terkait dengan masalah sains. Nah ini, tibyanan likulli syai'. Al-Quran mampu menjelaskan segala sesuatu yang banyak. Satu di antaranya adalah masalah sains. Apa benar Al-Quran secara jelas memberikan informasi tentang kemukjizatan Al-Quran, keajaiban, keluar biasaan Al-Quran terkait dengan sidik jari manusia sebagai tanda pengenalan manusia yang paling akurat? Mari berpikir, Pak. Saya tinggal di Pamulang 2 dulu tahun 1987. Kemudian 1 tahun saya tinggal di situ dengan teman-teman mendirikan yayasan yang namanya Yayasan At-Taqwa Pamulang. Mendirikan masjid mulai dari Raya At-Taqwa, At-Taqwa 1, sekarang sampai dengan At-Taqwa 9. Pada saat saya tinggal di sini, Pak, belum kepikir sedikit pun kalau pada saatnya nanti kita punya media sosial yang canggih seperti sekarang ini. Nggak kepikir, Pak. Saya setiap ngajar dulu daftar hadir itu urek-urek, tauqi', tanda tangan. Begitu di kantor naik bagus dengan kertas tebal masuk ke dalam box, ceklek, sudah ada rekaman jam berapa. Sekarang sudah nggak musim, Pak. Sekarang semuanya sudah pakai jari, ditempelkan kepada alat dengan sinar laser, maka udah langsung menunjukkan di program jam berapa kita datang, jam berapa kita keluar. Semua data administrasi yang valid menggunakan sidik jari. Pernahkah kita terbayang? Bahkan yang bapak-bapak pegang itu dioperasionalkan pakai jari. Iya toh? Nggak ada pakai kaki kan? Itu dioperasionalkan pakai jari kan? Dibuka tutup pakai jari. Bapak-bapak bikin IKTP sidik jari, bikin paspor sidik jari, bikin SIM sidik jari, mau kawin pakai sidik jari, semuanya sidik jari. Ada apa itu, Pak? Bukankah ini informasi tentang sains? Mari kita lihat, apa benar Al-Quran ini berbicara tentang sains? Surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Ini sudah 14 abad yang silam. Ayah sabul insanu, apakah manusia mengira Allan najma'a idhamah, kalau aku Allah ini enggak mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Kan Al-Quran memberikan berita nanti yaumul ba'si, setelah hari kiamat terjadi ludes. Mana yaumul ba'si? Hari kebangkitan. Semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad akan dihidupkan kembali oleh Allah. Al-ba'su. Sehingga tulang belulang manusia yang sudah remek, yang sudah menyatu dengan tanah nggak jelas itu akan kembali dihidupkan oleh Allah. Orang kafir nggak percaya. Hada ghairu ma'qul, impossible. Mana ada orang yang sudah ribuan jutaan tahun kok hidup kembali? Allah
memperkenalkan, nanti di hari kiamat akan aku kembalikan tulang belulangnya hidup kembali. Bukan hanya itu, bala, sekali-kali aku tidak seperti itu. Bukannya aku nggak mampu, tetapi qadirina ala an nusawiya bananah. Allah memiliki kemampuan untuk mengembalikan jari jemarinya sempurna seperti sedia kala. Pak, Bu, tubuh kita nanti di Yaumul Ba'si akan kembali dihidupkan oleh Allah dengan bentuk yang mungkin lebih baik, mungkin lebih jelek. Bisa berubah. Tetapi sidik jari manusia, jari jemari manusia akan kembali sempurna seperti sedia kala. Maka ini orang-orang pada bingung, masa iya? Ternyata Pak, tahun 1901 kan baru berapa ratus tahun. Sekarang 2021. 1901 kita akan terjadi apa yang ditemui oleh Badan Penyelidik Jenazah di Amerika. Ada kasus tentang ditemukannya mayat dari seseorang berkulit putih, yang satu lagi seseorang berkulit hitam. Yang berkulit putih namanya William West, disingkat WW, tapi jangan bahasa Sunda, AWW beda lagi itu artinya. Yang kulit hitam namanya Will West, WW juga. Badan Penyelidik Jenazah meneliti, iki jenayah sopo iki. Pada waktu itu yang sudah terkenal adalah metode Bertillon yang ditemukan oleh Bertillon, Alphonse Bertillon, di mana metode itu untuk mengenali manusia ada 5 cara. Ukuran wajah, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, berapa ukurannya. Dari metode Bertillon ditemukan bahwa ini sama persis, namanya sama, orangnya sama, hanya yang beda kulit putih, kulit hitam. Bingung. Tetapi ada salah seorang ilmuwan pernah mendengar informasi ini, Allah akan mengembalikan jari jemarinya sempurna seperti sedia kala. Maka terinspirasilah mencoba untuk dicek jari jemarinya. Setelah dicek jari jemarinya, ternyata beda 180 derajat antara William West dengan Will West. Nggak sama, karena sidik jari manusia ini ada serat-serat halus yang nggak sama antara manusia satu dengan yang lain. Subhanallah. Setelah diteliti oleh para ahli, maka benar akurat untuk membedakan manusia satu dengan yang lain. Maka cara yang paling akurat menggunakan sidik jari. Terhitung tahun 1901, maka kepolisian negara di berbagai negara di dunia sepakat menetapkan yang namanya sidik jari sebagai metode yang paling akurat untuk mengenali manusia. Dan dikembangkan oleh para saintis sehingga kelemahan tanda tangan banyak yang diduplikasi, kelemahan memasukkan absen di alat box yang yang diduplikasi, maka sekarang harus menempelkan jari jempol. Kenapa? Nggak akan sama, nggak bisa diduplikasi oleh siapapun. Ini bukti bahwa sains terkait dengan pengenalan sidik jari sudah diinformasikan oleh Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Bagaimana Pak terkait dengan penciptaan alam? Hubungannya dengan apa? Teori Big Bang. Bagaimana kaitannya dengan nanti di hari akhir semua yang ada di dunia akan kembali kepada
kotak hitam. Ini semua sudah diinformasikan di dalam ayat Al-Quran, termasuk dengan getaran suara. Suara Bapak Ibu, getarannya seperti apa, mengeluarkan daya apa, bahkan sampai menularkan virus kepada orang lain, ini apa, itu juga diperkenalkan oleh Al-Quran. Bagaimana Pak lanjutannya? Monggo, saya hanya memberikan stimulus yang sedikit ini. Mudah-mudahan ini semua memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Yakin bahwa Al-Quran sungguh wa innahu lakitabun aziz. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara materi kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Quran hidayah Allah, kaya dengan rahmah, kaya dengan petunjuk, kaya dengan sains, memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam, Allah lah paling tahu, wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna, wala ilma lana illa ma'alam, tidak ada ilmu bagi kita selain apa yang diajarkan Allah kepada kita. Terima kasih, mohon maaf karena jam saya pas jam 06 pagi sesuai dengan waktu yang diberikan. Mari kita tutup karena dalam suasana puasa. Mudah-mudahan kita semuanya dengan waktu yang kita sisihkan ini menjadi waktu yang terbaik kita, karena kita akan mampu meningkatkan ilmu, amal, ibadah, iman dan takwa kita. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'alukal ghina 'anil nas. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.